Ketua DPD IMM. Silakan Mas. Silakan. Sana. Depan sini enggak? Masih kosong? Ini yang hadir HMI cabang Tegal belum ya. Nanti bisa kita saling bareng-bareng. Oke, saling menempatkan posisi masing-masing. Mas Kiki sini dong Mas Kiki, jangan jauh-jauh sama kita ini. Aduh, iya. Oke, ini kita saling bareng-bareng diskusi. Ini bagian dari hanya memantik saja, tapi diskusi kita mengalir. Dan nantinya pasti akan kemudian muncul beberapa orang yang bisa memberi masukan kepada kita semua bahwa hari ini mau nggak mau bahwa kita yakini betul bonus demografi akan menjamin kita pada proses bagaimana kita akan menempati posisi-posisi penting di negara ini, karena bonus demografi ini tetap kita harus mempersiapkan betul bagaimana posisi generasi penerus bangsa itu mampu diandalkan untuk kemudian ngomong soal kepemimpinan. Maka dari itu saya tetap kemudian nanti bisa memberi masukan kepada beberapa teman-teman orang tua yang nanti setelah kita pantik bersama-sama. Dan terima kasih kepada penyanyi Mas Faisal yang hari ini menghibur kita semua. Hawa, dan ada ceweknya ya, katanya ceweknya cantik, ketua Satma. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Aplaus kita untuk semua kesemangatan hari ini, siang hari ini. Sambil ngopi silakan. Siang hari ini. Oke, saya mulai dari Mas Aji, Mas Aji, soal bagaimana, dan kebetulan hari ini adalah Hari Kesaktian Pancasila. Jadi selain juga kita generasi penerus bahwa Pancasila sebagai harga mati kita, bahwa tidak ada ideologi lain selain juga Pancasila, bahwa hari ini itu kita yakini betul apa yang menjadi proses kepemimpinan ke depan adalah kita semua. Mas Aji, dan nanti bisa beralih ke yang lain. Kegelisahan apa sih yang sebetulnya dirasakan oleh teman-teman mahasiswa, terutama ketua-ketua ini, soal bagaimana hari ini bangsa hari ini? Kalau misalnya negara ini sudah kondusif, oke, silakan saja. Tapi alasannya apa kondusif? Tapi kalau ada kegelisahan soal problem kebangsaan, soal problem generasi penerus bangsa yang hari ini muncul, kira-kira pengamatan dari ketua cabang PMI Tegal itu seperti apa, Mas? Kegelisahannya, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator ataupun host pada sore kali ini, yang sekaligus senior kami di BCD. Ini kopinya di mana? Kopi. Serta owner dari Nyong Kopi yang juga sekaligus senior BMI Tegal telah memfasilitasi Cipayung Plus untuk berkumpul dan bersilaturahim pada momen kali ini, momen diskusi maupun momen jajak pendapat antara satu OKP dengan OKP yang lain. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Moderator, apa yang dirasakan oleh kegelisahan mahasiswa hari ini, bahwa diakui maupun tidak diakui ada pergeseran dari fase mahasiswa yang dulunya adalah gerakan jalanan, yang kemudian sekarang fasenya sudah berbeda dengan dari yang dulu gitu. Artinya apa? Bahwa gerakan jalanan ini tidak kemudian menjadi diminati oleh sebagian mahasiswa, karena suka ataupun tidak suka, maupun tidak mau, yang menjadi jawaban hari ini adalah perkembangan media yang begitu pesat, yang memudahkan kita dalam menyampaikan aspirasi maupun dalam menyampaikan pendapat misalnya. Maka perlu ada gagasan baru yang kemudian mampu bisa menjadikan aspirasi itu tersampaikan dengan baik dan benar. Di dalam gerakan mahasiswa misalnya, saya sering sekali diberikan
Jangan ada dua pilihan yang kemudian kita pilih dalam menjalankan gerak organisasi kemahasiswaan. Pilihan itu adalah apakah kita akan memilih di jalur intelektual, apakah kita akan memilih di jalur gerakan, ataupun bahkan kita dua-duanya misalnya. Kalau toh memang kita memungkinkan untuk dua-duanya itu dijalankan sebagaimana mestinya. Oke Mas, soal mahasiswa, soal problem kebangsaan hari ini itu seperti apa dalam kacamata PMI? Problem kebangsaan. Problem kebangsaan kita hari ini bahwa yang pasti ketidakadilan, ketimpangan sosial masih terjadi di sektor manapun. Di sektor manapun. Kemudian munculnya gerakan separatisme baik intoleransi, radikalisme sampai ke arah terorisme. Itu yang kemudian menjadi kegelisahan PMI Tegal hari ini untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang ada di dalam PMI itu sendiri. Kemudian bahwa kita sering menyampaikan ke kader-kader bahwa persoalan bangsaan ini tidak kemudian dijawab sebagai jawab langsung seketika, tapi ada proses yang panjang dan apa yang kemudian berkeinginan PMI Tegal dalam proses pembangunan daerah misalnya, pembangunan daerah hari ini kita mengusulkan bahwa pembangunan daerah ke depan harus berbasis riset dan inovasi. Pembangunan persoalan bangsa kita hari ini karena kita adalah mahasiswa yang memiliki tinjauan akademik yang baik, maka bisa dan mampu diselesaikan melalui berbasis riset dan inovasi itu sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Ketua PMI Tegal. Soal apa yang harus disiapkan dari generasi penerus bangsa untuk menjawab soal kepemimpinan ke depan, Mas? Gaya kepemimpinan kita adalah agak sedikit berbeda, maka saya down to earth futurist, artinya kita harus mengakar ke bawah tapi kita memiliki gagasan ke depan. Down to earth futurist, kalau kita stagnan, kita hanya mengakar dan kita berbasis lokalitas, kita akan stagnan di situ. Tapi bagaimana kemudian kita punya gagasan futurist 5-100 tahun ke depan kita mampu mempola, merencanakan segala sesuatunya dengan baik, maka bukan tidak mungkin bahwa kepemimpinan hari ini kita sebagai mahasiswa akan menjadi jawaban kepemimpinan di masa yang akan datang. Oke, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk saya harus batasin karena saya harus merata. Sekjen DPC Gemeni, Mas, kira-kira sebetulnya dari kacamata apakah sama apa yang dilihat oleh Ketua Cabang PMI Tegal soal bagaimana kegelisahan problem kebangsaan hari ini dalam kacamata mahasiswa, terutama aktivis gerakan mahasiswa. Ada banyak hal yang mungkin luput dari persoalan masyarakat, tapi detailnya mahasiswa membaca persoalan bangsa. Tunggu Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Samsul atas kesempatan yang diberikan. Terkait pandangan dari DPC Gemeni Tegal tentang kebangsaan. Kalau di Gemeni Tegal sendiri melihat di Indonesia, di negara ini, kalau berbicara kebangsaan berarti tidak lepas dari individu masing-masing, atau ya kembali ke individunya masing-masing, dan nanti nanti dari individunya masing-masing ini akan larinya kan nanti ke Pancasila sebenarnya. Kenapa Pancasila? Karena di Indonesia ini kita menggunakan asas-asas Pancasila, dasar hukum kita dasar Pancasila dan undang-undang dasar. Tetapi dalam perjalanan suatu negara kok Pancasila sebenarnya ini tidak diaplikasikan. Ya. Seperti yang terjadi yang setahun belakangan ini, lahan petani digusur dengan asal-asalan tanpa adanya keterangan yang jelas dari pihak institusi yang berkaitan, dari pemerintah pun juga. Terus masalah rasisme juga masih sampai sekarang. Contohnya apa rasisme soal bagaimana? Kemarin ya? di kampus saya di UPS Tegal, itu ada yang daftar. Kebetulan teman dari Papua, ya. Ada yang daftar. Terus kebetulan ada teman ini dari daerah Jawa, daerah Tegal dan sekitarnya, nanya, ini angka berapa? Kan bentuknya kan di slip, ya. Jadi nggak kurang jelas. Ya. Nah, temennya itu suruh tanya ke orang Papua ini. Nah, secara spontan dia bilang, ngapain sih tanya sama orang Papua? Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Oh, gitu. Itu kan salah satu bentuk rasisme. Ya. Artinya memandang bahwa orang Papua itu kelas 2 kira-kira gitu ya? Iya, ya. Memandang rendah teman-teman atau teman-teman dari Papua kan. Iya. Selain itu Mas, selain
soal ada yang lebih besar nggak problem kebangsaan hari ini? Terakhir sih yang saya lihat berita itu tentang apa kasus Pak Novel Baswedan itu. Oh, Ketika ya, yang menyampaikan aspirasi itu adalah seorang komika, ya, tapi beliau malah kena hujatan dari netizen kayak gitu. Padahal apa yang diungkapkan dia si bintang Emun ini itu apa yang menjadi aspirasinya dia disampaikan, Ya. tetapi kok malah dikekang dengan embel-embel bakalan dilaporkan dan sebagainya. Padahal kan dia hanya menyampaikan aspirasi. Nah, lucunya sekarang adalah hukum dibercandain, giliran bercanda diseriusin kayak gitu. ya, 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 ya. Dan itu menjadi problem kebangsaan yang Ya kita lihat sekarang itu seperti itu. ya, ya. Soal apa yang harus ditawarkan, Mas? GMN itu menawarkan bagaimana? Kalau dari Gemini sebenarnya sih harus dimulai dari SD mungkin Mas. Ya, Dimulai dari SD dalam artian pelajaran sejarah atau PKN Ya. itu harus sudah nggak mungkin seminggu sekali kayak gitu loh, harus terus-terusan. Ketika pelajaran atau ya kalau misalnya di tingkat pelajar berarti mata pelajaran, kalau di mahasiswa kan mata kuliah. ya, Mata kuliah atau pelajaran tentang Pancasila ini harus lebih digencarkan lagi biar tidak keluar dari jalur apa yang sudah diterangkan dalam Pancasila 5 butir itu. ya. Karena Untuk kali generasi penerus dari kecil gitu dari ya. terkecil. Ya. Soal sebetulnya peran mahasiswa masih nggak sih soal pendampingan tadi apa yang dikatakan ada petani yang mempunyai ketidakadilan dan sebagainya. Pendampingan sih saat sekarang DPC Kemen itu kan juga sedang mengadvokasi mendampingi Ya. masyarakat di Kelurahan Mintaragen Kota Tegal. Kebetulan dekat sama Sekre. Ya, Jadi kita komunikasinya lebih intens. ya, ya. Di situ ada paguyubannya juga. Itu terkait kasus penggusuran oleh Pelindo, tanah-tanah Pelindo di situ. Terus kemarin baru-baru yang tanggal 24 Agustus kemarin, 24 September kemarin itu kan Hari Tani Nasional. Ya, Itu kita advokasi, kita ke Warureja, salah satu desa. Kebetulan ada kader Gemini juga di situ. Dia kenal dekat sama salah satu petani, tetangganya juga. Itu mereka dengan hadirnya alat apa ya namanya, combine apa ya itu namanya, itu akhirnya menambah angka pengangguran di desa tersebut. Yang awalnya sawah digarap oleh 10 orang, dengan hadirnya mesin tersebut, ya sawah hanya digarap oleh 3 orang karena sudah ada mesin. ya, ya. Jadi angka penganggurannya makin banyak di desa tersebut. Ya. Nah, itu kita Problem kebangsaan termasuk pengangguran ya dalam Iya. kacamata dan meningkat begitu ya. salah satunya itu. Ya, ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Sekjen DPC GMNI membaca situasi nasional kemudian problem kebangsaan. Ini penting untuk kita bedah dulu sebelum kemudian kita punya strategi-strategi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman GMNI, teman-teman mahasiswa. Saya ke yang tengah, yang paling cantik. Ini agaknya kalau sopran biasanya banyak yang dengerin, kira-kira gitu. Tapi juga tadi sudah banyak yang dengerin. Mbak, silakan Mbak, diambil mic-nya Mbak. Dari kacamata kami, kira-kira sebetulnya apa yang menjadi problem kebangsaan tadi? Pertanyaannya sama, problem kebangsaan apa? Dari kacamata kami untuk menganalisa sebetulnya bangsa ini tuh kurangnya ini, sakitnya ini, kira-kira begitu. Sehingga kita bisa mendiagnosa dalam kacamata mahasiswa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada penyelenggara yang hari ini sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa sebagai ajang silaturahmi kita. Jadi tadi yang disampaikan adalah bagaimana problematika yang dilihat dari kacamata mahasiswa. Jadi saat ini adalah adanya sebuah krisis kepemimpinan dan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. Krisis kepemimpinan ya? Ya, kepemimpinan. Jadi di mana rakyat itu seolah-olah saya memilih pemimpin. Ketika dia punya hajat untuk menjadi seorang pemimpin, dia memanjakan rakyat seperti itu. Tapi ketika dia sudah di atas, rakyatnya malah terabaikan seperti itu. Oke, terus apa lagi? Soal kepemimpinan, apa lagi kira-kira? Jadi kurangnya
kepercayaan juga terhadap pemimpin. Tadi kepemimpinannya sendiri, Ya. kemudian kepercayaan dari rakyatnya. Apa? Disebabkan apa? Karena apa, Mbak? Ya, karena misalnya tadi yang sudah disebutkan sama Mas BMN itu terkait kasus misalnya Novel Baswedan seperti itu. Padahal terang-terangan sudah nyata gitu kan. Mahasiswa sekarang ataupun masyarakat sekarang itu sudah pandai terhadap sosial media. Di mana fakta itu malah digiring menjadi opini. Opini itu digiring sebagai fakta seperti itu. Ya. Jadi banyak hal-hal yang kiranya kok banyak pertanyaan di masyarakat kok bisa seperti ini. Akhirnya menyebabkan krisis kepercayaan. Saya nggak percaya lagi dengan pemerintah. Ya, ya. Jadi ada ketidakadilan hukum menurut kami dalam konteks kebangsaan hari ini. Contohnya misalnya Novel Baswedan yang hari ini belum sampai, kan sudah terbaca siapa pelakunya. Apakah ada menurut pembacaan ada yang lain-lain kira-kira begitu? Sebenarnya memang sudah selesai. Tapi kan maksudnya ini sebenarnya kasus yang panjang ya kalau Ya. dilihat seperti itu. Tapi kan dilihat dari bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian bagaimana cara tindak lanjutnya itu yang membuat masyarakat bertanya-tanya seperti itu. Ya. Dan saya itu juga krisis moral yang saat ini terjadi gitu kan. Ya. Mahasiswa mungkin sudah katakanlah sudah terpelajar gitu, sudah Ya. tahu mana yang baik dan buruk. Tapi dewasa ini adalah anak-anak zaman sekarang gitu kan. Krisis moralnya itu lebih parah seperti itu karena Ya. memang dari segi pendidikan pun tadi yang sudah disampaikan mungkin pelajaran PPKN, pelajaran agama itu seolah-olah dikikis seperti itu. Yang tadinya seminggu misal 3 kali itu hanya 1 kali, itu Ya. pun hanya berapa jam seperti itu. Oke, Mbak, saya pengen dengar dari suara perempuan. Kira-kira ada nggak gerakan perempuan yang terbungkam atau gerakan perempuan yang hari ini kosong? Kira-kira membacanya gimana? Suara-suara perempuan. Kira-kira sebetulnya kalau dulu membacanya ada gerakan feminisme terhadap diskriminasi perempuan. Kira-kira sebetulnya ada nggak sih sebetulnya hari ini dalam konteks kebangsaan, Mbak sebagai ketua umum kami yang membaca itu sebagai problem kebangsaan bahwa ada diskriminasi perempuan. Kalau nggak ada, silakan bagaimana sih sebetulnya sudah dilakukannya seperti apa pembacaannya kami? Ya, untuk gerakan feminisme sampai saat ini pun ada seperti itu. Karena memang pertama suara perempuan itu memang kan sedikit, padahal jumlah perempuan itu lebih banyak seperti itu. Dan suara-suara perempuan pun ketika ada di tataran atas itu pun lemah. Padahal banyak sekali problematika perempuan, apalagi kalau misalnya sudah perempuan dan anak itu banyak sekali. Gitu. Ya. Jadi masih ada kasus-kasus tentang feminisme seperti itu dan bahkan yang yang saat ini masih bergulir adalah RUU PKS pelecehan. Nah itu RUU PKS, gimana Mbak pembacaannya? Ya itu sebenarnya kalau dari kacamata kami itu ya, itu sebenarnya bukan untuk melindungi seperti itu, tapi itu sebuah seperti apa ya? Jadi multitafsir seperti itu. Jadi ini boleh nggak sih? Ini nggak boleh seperti itu. Padahal jelas-jelas gitu kan. Ketika misal kita bicara perempuan yang namanya pelecehan seksual itu ya mohon maaf ya tidak boleh dilakukan seperti itu. Iya. Artinya perempuan harus mendorong adanya undang-undang pelecehan kekerasan seksual ya. Iya, maksudnya itu kan undang-undang yang masih jadi pro kontra seperti itu ya. Bahkan undang-undang itu pun sebenarnya harusnya tidak disahkan karena banyak poin-poin yang malah menyudutkan para perempuan seperti itu. Tapi sampai saat ini karena ya Allah alam gitu kan, karena tumpang tindih dengan kebijakan ataupun tumpang tindih dengan undang-undang yang lain yang lebih menarik, mungkin undang-undang omnibus law dan lain-lain sebagainya gitu kan, akhirnya tertutupi. Padahal itu sebagai awal kita membentuk namanya moral bangsa dari perempuannya itu sendiri. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Mbak Sulistiwati, ketua kami, ngomong soal bagaimana PKS harus didorong. PKS itu apa ya Mbak? Apa? Pelecehan kekerasan seksual. Jadi bukan yang lain ya. Bukan Partai Keadilan Sosial, salah. Betul. Pelecehan kekerasan seksual. Ente, wes kalem Mas, Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, monggo Mas. Pertanyaan yang sama, tapi bahwa lantas apa yang hari ini muncul dalam konteks kebangsaan? Misalnya kemudian banyak aliran sebetulnya ada misalnya
dianggap sebagai ada penistaan ulama dan sebagainya atau yang lainnya. Menurut kacamata IMM sebenarnya seperti apa? Sekaligus juga ada problem-problem yang kebangsaan yang sudah fundamental, ketidakadilan hukum, kemudian ada keberpihakan petani yang belum sampai pada proporsinya, perempuan yang masih belum betul dilindungi dan sebagainya. Ada apa selain itu kira-kira? Monggo dari ketua IMM. Yang keras mas, biar lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator atas kesempatannya dan terima kasih sudah mengundang kami untuk silaturahmi. Kalau dari kacamata IMM, saya rasa musuh kita itu ada 4. Yaitu 1 korupsi, yang kedua intoleransi ya, yang ketiga diskriminasi, yang keempat adalah kita tidak bisa mengelola SDA dengan benar. Sumber daya alam. Oke. Yang pertama korupsi. Ya. Mungkin bisa dibilang ini adalah musuh yang sudah lama ada. Ya. Bahkan kalau saya pelajari di daerah Wangandawa kemarin itu ada salah satu Wangandawa. Bukan. Karangdawa. Kedepan Sayang. Oh, Kedepan Sayang. Kedepan Sayang. Daerahnya Mas Ojek. Yang di sini ya, itu beberapa minggu lalu. Ya. Warganya itu ada demo di sana. Demo. Di sana Ya. itu ada pamong yang mengkorupsi Ya. dana desa. Oh, iya. Ya. Dan itu kita sempat sana dan sempat audiensi, tapi sampai saat ini dari sana belum ada tindakan. Ya. Dan itu mungkin contoh kecil ya, korupsi mungkin memang susah. Iya. Memberantas korupsi karena itu juga ada berkaitannya dengan ego kita, Ya. nafsu kita. Terus yang kedua itu diskriminasi ya. Mungkin salah satu contoh yang sambil tuh yang dibilang sama Bung Gementi dan tetapi untuk diskriminasi saya juga pernah merasakan seperti itu. Apa mas diskriminasinya? Saya jujur bukan orang sini, saya Ya. orang Bali. Orang Bali? Ya, saya orang Bali dan kuliah di PHB Kota Harbour. Oh, Harbour. Dan di sana pun berarti sering ke Kuta ya mas ya? ya. Iya. Oke. Itu pun saya ngerasa itu pas SMA. Ya. Bahkan terakhir saya setahun yang lalu sebelum COVID masih ada. Ya. Jadi kalau bisa dibilang kalau di sana kita sebagai minoritas itu Ya. selalu saja kayak disusahkan dalam setiap membuat acara bahkan Ya. mengajukan itu. Kalau Rihanna kayak masuk ke politik seperti itu. Oh, Contohnya iya. aja pada saat itu pernah ada diskriminasi tentang ini sekolah negeri. Ya. Saya agak kurang setuju tentang peraturan yang mendiskriminasikan umat Muslim. Ya. Yang dimana untuk perempuan itu tidak boleh menggunakan hijab seperti itu. Oh. Jadi itu bagi saya terlalu egois. Peraturan Iya. yang tidak memperbolehkan untuk berhijab dalam suatu perusahaan misalnya ya. Oh, sekolah ada. Sekolah negeri Iya. yang kemudian perempuannya nggak boleh berhijab. Oh iya. Iya. Terus untuk diskriminasi sulit pembangunan sekolah juga sering itu dari teman-teman cabang Muhammadiyah di Denpasar juga ingin sekali membuat sekolah tapi seakan-akan dipersulit. Ya. Urusan tanah seperti itu. Toleran. Oke. Terus SDA kita sumber daya alam Ya. kita gimana? yang saya lihat terlalu membabi buta. Selalu kemana bisa dibilang karena kita seakan-akan manusia itu sudah termindset bumi ini adalah milik kita. Oh iya. Padahal kalau kita
cermati dan renungkan, Ya. hubungan kita dengan alam itu tidak bisa dipisahkan. Oh iya. Ya kan? Terus Kalau ada istilah manusia itu makhluk sosial, ya. mungkin saya bisa, kalau dalam buku di filsafat lingkungan itu, manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan alam, karena apapun kegiatan kita itu pasti akan Ya. berhubungan alam. Artinya Dari segi pekerjaan, prioritas manusia sangat hari ini di Indonesia sangat Iya. membabi buta untuk mengeksploitasi alam. iya, tanpa memikir bagaimana nanti ketika ini habis. Oke, itu pembacaan IMM ya. Ada 4 penyakit Unsur unsur yang menjadi problem bangsa Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua IMM. Oke, saya beralih kepada sang sepuh kita. Tepuk tangan dulu untuk Ketua Satma PP, Mas Kiki Diaryanto. Apa nih? Oke, Mas Kiki. Pan dalam kita ini apa? Sinakoni pe bingung. Ada Mas Kiki. Kira-kira sebelum pembacaan Satma PP dalam konteks tetap kan pasti ada ancaman ideologi yang masuk, Mas. Ya, Satma PP dalam kemudian organisasi yang garda terdepan untuk kemudian ngomong soal menjaga nilai-nilai ideologi. Kira-kira sebenarnya ancaman apa baik sih sing hari ini anak sing Satma rasakan ke apa sih ancaman ideologi kita ini? Terus kemudian ya bukan ancaman-ancaman kebangsaan lain, silakan menurut Satma itu seperti apa? Monggo Mas. Langsung terjawab kedua. Ya. Ancaman bangsa lain. Sebetulnya nggak ada ancaman bangsa lain. Kebangsaan lain nggak ada. Ya. Kebangsaan kita. Kalau kebangsaan kita sudah jelas. Ya. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Yang Semua ada. pasti ya. Walaupun NU, PKB, Muhammadiyah dan lain sebagainya tetap Pancasila. Iya, siap. Sepakat nggak? Pancasila. Apa ini? Mereka. Nah, gue. Ya. Ya. Terus. Untuk yang lain-lain, kalau mengenai tentang masalah-masalah hari ini yang harus kita hadapi, Mas, itu apa? Anggar langka ya berarti selangka. semuanya itu ada masalah. Ya, masalah baik ya. Gak ada yang gak masalah. Semuanya itu semua pasti ada masalah. Ya kan? Ya. Cuma kita jalan. Yang mengatasnamakan mahasiswa, Bang Fatur, mohon maaf dan mohon izin untuk senior semua. Ya. Jadi tergantung kita. Gerakannya mau seperti apa? Nah, gue maksudnya. Mandul kok. Ketuanya ketua mandul. Oke, mohon izin ke. Iya. Kenapa semua saya katakan mandul? Gak ada gerakan. Gak ada gerakannya gimana? Kayak konyong berani marahin gue orasi. Ya, Ya. oke. Gak ada gerakan. Semuanya itu gak ada gerakan. Mahasiswa itu calon pemimpin bangsa. Iya. Seharusnya kita berpikir Ya. bagaimana kita mencerna Kabupaten Tegal seperti apa, Kota Tegal seperti apa dan lain sebagainya. Itu harus kita cerna. Ya. Kita nyong asik dari ketua Ya. IMM, KMNI, PMII, IMM. Kita asik, jangan asik. Sebetulnya itu, Pak, mohon izin, nyong tuh provokatori lo. Iya. Ya, Ya provokatif kan apik demi kebaikan. kayak nyong kok balik rumah ditembak orang Pak. Seperti itu. Ya. Loh, mahasiswanya juga kayak wadon dibilang wadon itu wadon, lanang dibilang lanang itu lanang. Banci. Nah, tepuk tangan untuk Mas Kiki. Apa nih? Kenapa banci? Oh, sampai sekarang kita sebagai mahasiswa, Bang, S2, Ya. Cirebon loh, S2. Ya. Kita punya gerakan real enggak untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Itu kuncinya. Ya. Sementara ini kita bungkam. Itu tuh Bang. Kita asik dengan senior kita. Betul?
Maka dari itu tak buka Bang, karena saya itu cangguh dengan para perjuangan generasi, cara bahasanya ke biyen agent of change. Agen of change yang dahulu itu nih ketua KNPI Kabupaten Tegal, saya serahkan nih dulu ketua KNPI Kabupaten Tegal. Dia itu punya motivasi, saya menceritakan loh, biar kita semua semangat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan memperjuangkan aspirasi dewan. Betul Bang? Amin. Ya. Itu. Jadi kita pakai logika aja. Ketika mahasiswa semua terpuruk, berarti bangsa kita juga terpuruk, termasuk Kabupaten Tegal. Ya. Betul? Itu yang kita sayangkan. Artinya sepi gitu. Sepi. Wah, kebijakan sakarpet dewek. Mahasiswa acuh. Apa? Tahun 2000 berapa sampai seberapa? Ada aksi enggak? Enggak ada. Itu goblok. Tuh tangan untuk Mas Kiki. Nyok emosi ya. Emosi. Santai, Pak. Karena tidak ada kontrol antara pemerintahan dan mahasiswa. Kita kontrol biar ada semangat. Kita majukan Kabupaten Tegal. Bagaimana caranya? Kita koordinasi. Saling komunikasi. Apa nih? Seperti itu. Kita koordinasi. Doa. Ya kan? Doa. Diskusi. Ya. Yang kedua, Bang Fatur ditulis diskusi, ya, ember mancing radar Tegal. Diskusi, Ya terus. ya, Organisasi. bukan. Ore. Dipikir. Apa nih? Sepadahal aku yang mikir. Diskusi, ya, terus one berarti cara bahasa Tegal ini mengorganisir organisasi, terus aksi. Satunya aksi. Oh, kita itu mahasiswa punya senior dari Radar, punya senior dari Suara Merdeka, punya senior dari LSM. Ngapain kita repot-repot? Kita ambil data. Setelah kita punya data, ayo kita sama-sama aksi. Kita memperjuangkan rakyat, betul? Begitu. Tapi sementara ini nggak bisa. Bang Fatur, mohon izin ketua. Ini saya mau menyemangati teman-teman yang ada di depan. Biar semua itu semangat memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan memperjuangkan aspirasi diri sendiri, tapi rakyat, betul? Itu seperti itu. Gak usah takut. Kita itu mahasiswa. Wong enom salah wajar, tapi wong tua salah kurang ajar. Yuk kita sikat, yuk kita bareng-bareng memperjuangkan aspirasi rakyat. Gak usah takut, kita salah pasti ada pembetulan. Mereka salah gak ada pembetulan, langsung penjara mereka semua. Betul? Itu. Iya. Apa deh? Artinya Ini begini. kamu duduk memprovokasi. Ya. Jadi udah itu aja. Mungkin untuk semangat teman-teman dan lain sebagainya. Artinya sebetulnya masalahnya itu yang paling kita adalah diri kita sendiri. Iya. Males cari informasi, males cari pengatur gagahan, jadi ketua, jadi sekretaris, tapi nol, percuma. Kita buktikan bahwa Kabupaten Tegal nantinya akan menjadi pemilik. Apa nih? Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ini sebetulnya bukan kemudian ini endingnya Mas Kiki yang karena lebih tua, senior dan sebagainya. ini apa? Psikologi orang sibuk kan biasanya harus menyemangati, kira-kira begitu kan? Dan itu wajar sekali. Kita sangat betul-betul mendapatkan itu. Makanya saya taruh di belakang ya, semangat. Oke, sebetulnya agak melompat, tapi karena semangatnya Mas Kiki ini tak tertahan, kira-kira begitu. Saya akan sebetulnya membaca pada konteks tadi nasional kepada lokal, sebetulnya begitu. Tadi sebetulnya GBN juga beberapa teman-teman yang lain juga sudah. Ini juga perlu saya tanyakan, kenapa kemudian hari ini teman-teman memilih konteks pergerakannya hanya di dalam?
Kalau memang sudah dilakukan, apa yang sudah dilakukan, paparkan saja Mas. Biar Mas Kiki atau teman-teman yang lain bahwa kemudian teman-teman membaca hari ini pada konteks nasional misalnya, apa karena ini pandemi kemudian suara kritis kita terbungkam? Bukan hanya pada persoalan misalnya tadi, bukan hanya pada persoalan lokal. Lagi-lagi saya sering beberapa kali waktu saya mengikuti gerakan mahasiswa, saya juga ngomong soal bagaimana menyoroti gerakan nasional. Tapi apakah pilihannya itu hanya pada konteks dalam saja melakukan kaderisasi terus, apa kemudian kita menyuarakan gerakan-gerakan yang aksi atau yang lainnya? Apa sebetulnya permasalahan? Apa itu memang hipotesa atau klaimnya Mas Kiki itu salah? Itu sebetulnya memang mau tak tanyakan, Mas Haji, kenapa sih hari ini itu PMII dan teman-teman yang lain barangkali ini kacamata kita salah bahwa kita sudah membacanya salah bahwa teman-teman gerakan yang dulu itu sering kemudian menyuarakan suara buruh tani kaum miskin kota, tapi hari ini kemudian dipandang sebagai sesuatu yang lirih terdengar. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Bahwa ketika kemudian sebuah organisasi dinilai hanya pada gerakan jalanan, apakah kemudian kita nanti turun jalan ataupun apa, maka indikator itu belum cukup ketika menilai suatu organisasi kemahasiswaan itu mandek ataupun tidak mandek dalam konteks apakah itu mengkritisi suatu pemerintahan maupun terdiam dan tertinggal misalnya. Itu bukan hanya satu menjadi indikator yang inti itu, tapi ada pendekatan yang lain yang hari ini ada pendekatan yang lain yang metodenya itu juga mau tidak mau kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, maksudnya bahwa gerakan aktivisme itu kemudian eksistensinya itu saya memahami bahwa baik skala nasional maupun skala lokalitas misalnya, gerakan aktivisme itu akan lebih cenderung tidak didengar lagi ketika baik aksi turun jalan ataupun yang lainnya, tapi yang lebih didengar adalah para influencer yang hari ini lebih dominan dalam menyuarakan di sosial media. Itu suka atau tidak suka, mau tidak mau, itu harus diyakini. Artinya demonya di sosial media itu dianggap penting. Itu juga sangat penting bahwa contoh saja sederhana misalnya di pemerintah kota kemarin tentang terkait COVID di Dangdutan, munculnya berita itu karena ada cuitan salah seorang masyarakat Kota Tegal melalui Twitter. Beda kemudian saya juga awal-awal pandemi misalnya, saya juga mengkritisi kebijakan pemerintah Kota Tegal. Teman-teman GMI pun waktu itu sempat mengeluarkan pernyataan sikap, tapi tidak se-viral yang seperti hari ini misalnya. Tapi kemudian salah seorang masyarakat biasa yang kemudian memanfaatkan sosial media hanya sebatas mencuit dan kemudian menandai seorang gubernur Jawa Tengah, dan kemudian seluruh Indonesia viral dan seluruh Indonesia mengomentari bahwa penyampaian aspirasi, indikator keberhasilan organisasi kemajuan organisasi kepemudaan tidak bisa dinilai melewati gerakan jalanan dinilai hari ini. Perkembangan zaman memang mengharuskan kita seperti itu. Tapi tidak kemudian kita menghilangkan gerakan jalan itu sendiri itu. Jadi ada saya juga pernah yang disampaikan oleh Mas Samsul sendiri bahwa ada yang namanya mitra kritis dan mitra strategis. Dan PMI saya sampaikan bahwa kebijakan kita hari ini adalah kita membawakan menjalin mitra kritis dan mitra strategis. Mitra strategis seperti apa bahwa kebijakan-kebijakan daerah selagi kita kemudian bisa diobrolkan dan bisa diselesaikan secara bersama, kenapa tidak? Kemudian apabila di kemudian hari kemudian tidak bisa diobrolkan, maka ya kita harus turun ke jalan. Dan beberapa kali saya menyangka bahwa apakah seluruh organisasi kemahasiswaan tidak pernah turun aksi sepanjang 2019 sampai 2020. PMII, GMI, atau teman-teman OKP yang lainnya, saya rasa juga pernah merasakan turun ke jalan di setiap jenjang kepengurusan. Saya tidak akan pernah menghilangkan itu konteks baik dari anti korupsi, konteks isu-isu nasional maupun konteks isu-isu lokalitas itu. Artinya mungkin waktu itu saya juga tidak melihat teman-teman Satma PP yang mungkin tidak bergabung ataupun seperti apa, tapi bahwa saya menyangka ketika sepanjang perjalanan kepengurusan OKP yang hadir di sini bahwa kita tidak pernah turun jalan, kita pernah merasakan turun ke jalan dan kita pernah menyampaikan aspirasi gerakan jalanan. Apa itu Mas? Hari anti korupsi, kemudian beberapa teman OKP juga pernah tentang terkait ketenaga kerjaan waktu itu,
kemudian teman-teman turun serta aksi Ya. di dalam proses RUU KUHP dan RUU KPK, Ya. itu menunjukkan bahwa kita juga tidak serta tumpul. Kenapa kemudian saya juga berani menyampaikan bahwa gerakan turun aksi kemarin itu memang karena rame sosial media, suka atau tidak suka, rame itu karena sosial media. Oke. Gerakan sosial media itu hari ini menjadi jawaban kita menyampaikan aspirasi baik melalui pemerintah daerah maupun pemerintah kota atau bahkan selevel tingkat nasional. Ya. Kita bisa mencuit ke Ganjar Pranowo, kita bisa mencuit ke Presiden Jokowi sendiri. Oke, saya sudah menangkap itu Mas. Dan pastinya aksi tetap harus menjadi pandang mahasiswa terhadap pembangunan solusi-solusi yang ada. Iya, pasti. Oke, tepuk tangan untuk Mas Aji dulu. Saya langsung ke Mas Sekjen soal tadi sebetulnya apa yang menjadi keraguan kita tentang gerakan mahasiswa ini tumpul. Apa memang begitu atau memang sudah ada tapi mungkin kita belum dengarnya, kira-kira begitu. Silakan Mas Sekjen. Ya, terkait pergerakan di mahasiswa seperti tadi dikatakan oleh Tum Aji, kita juga pernah bareng-bareng tentang melaksanakan aksi atau gerakan RKUHP dan RUU KPK. Terus hari anti korupsi juga kita baru-baru ini memberikan kritikan atau pernyataan sikap press release tentang Kabupaten Tegal sebenarnya. Salah satu Kabupaten Tegal tentang kepemudaan. Ya. Karena ya mungkin teman-teman tahu Kabupaten Tegal diberi penghargaan Kabupaten Layak Pemuda. Ya, terus. Itu kita kasih kritikan, kita kasih press release kita, pernyataan sikap kita kepada pemerintah, kita kritik pemerintah, tetapi di situ kita kurang intens komunikasi sama pihak media. Akhirnya sudah apa yang namanya situasinya udah mulai berbeda, akhirnya tidak di-post atau tidak dikeluarkan sama dari pihak media. Ya. Jadi nggak terdengar gitu ya? Ya, Walaupun sudah dilakukan itu ya? itu sudah dilakukan. Terus ya ini dari Gemini sendiri juga sekarang tadi yang seperti saya sampaikan mengadvokasi masyarakat di Kelurahan Bintaragen tentang tanah Pelindo itu saat sekarang. Kaum miskin kota lah. Iya, Ya. Dan ujungnya masih terus berproses Mas ya? masih terus Ya, berproses. ya. Artinya cara pandang Gemini tentang bagaimana melakukan solusi-solusi terhadap turun jalan ini menjadi sesuatu yang masih penting untuk kemudian dilakukan oleh Gemini. Kalau misalnya turun jalan penting, ya penting. Ya. Karena tidak hanya lewat media. Kalau hanya lewat media, yang punya HP aja yang tahu kayak gitu. Ya. Kalau yang nggak punya HP ya nggak tahu. Kayak gitu. Ya. Sama halnya kemarin kita rame-ramenya Omnibus Law. Ya. Kita ajak masyarakat, kita ajak kaum marhen, kaum buruh dan tani. Kita kasih tahu Pak, ini ada Omnibus Law. Kita jelaskan dengan bahasa kita, tapi mereka tidak tahu. Kayak gitu. Ya. Turun aksi atau gerakan, kita buat gerakan itu ya penting, bahkan sangat penting ketika dari media sudah kita gencarkan, Ya. minta untuk advokasi sudah kita laksanakan, tapi tidak ada yang didengarkan. Ya aksi salah satunya, jalan solusinya aksi. Ya. Dan itu pasti akan dilakukan oleh teman-teman gerakan ya dalam konteks terus berlanjutnya semangat perjuangan kira-kira gitu ya. Pasti akan dilanjutkan. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Sekjen. Sedikit terurai Mas Kiki soal hipotesis, tapi juga saya akan tanya sebenarnya Satwa juga. Ya saya tahu perjalanan waktu saya mungkin, tapi hari ini barangkali waktu saya waktu itu. Tapi hari ini barangkali nanti generasi Mas Kiki juga akan kemudian melakukan itu. Bahwa kalau dulu itu Cipayung Plus terus kemudian 1 bulan 2 bulan kumpul terus untuk melakukan banyak komunikasi yang lain soal bagaimana kita memposisikan diri sebagai mahasiswa dan ada relasi negara, ada relasi pemerintahan yang harus kita lakukan, termasuk bagaimana kita mengadvokasi masyarakat. Mbak, kira-kira sebetulnya di kami nih, kalau kami otomatis kita nggak usah menyaksikan ya, kalau kesatuan aksi mahasiswa muslim ini sebetulnya terus bergerak untuk melakukan aksi-aksi sosial gitu ya Mbak. Apa yang sudah dilakukan Mbak? Ini bagian dari menjawab pertanyaannya saya dan Mas Kiki soal bagaimana teman-teman gerakan ini kira-kiranya nggak terdengar suara lantangnya, suaranya lirih soal kemudian lantangan suara di jalanan. Monggo Mbak.
Sebelumnya terima kasih untuk semangatnya dari Ketua Satpol PP. Memang yang harus kita sadari bersama bahwa gerakan mahasiswa saat ini sudah berubah dari gerakan jalanan ke sosial media. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi memang gerakan jalanan pun tidak bisa kita hindari untuk menyambung aspirasi. Itu yang penting. Bahwa yang saat ini kami lakukan, alhamdulillah kita ya sudah pasti turun ke jalan. Kemudian kami juga melakukan pendampingan terhadap undang-undang yang masih belum disahkan. Ataupun kita melakukan gerakan-gerakan yang memang gerakan dari bawah, seperti contohnya di daerah Tegal sendiri, alhamdulillah kami pernah mengadakan namanya gerakan kami mengajar. Jadi gerakan kami mengajar. Oh, kami mengajar. Iya, kami mengajar. Itu pernah kita lakukan di sekretariat kami pas di daerah Halmahera dan di daerah Kaligaya. Itu pernah kami laksanakan. Artinya gerakan kami saat ini memang bukan lagi gerakan-gerakan aksi yang turun ke jalan yang secara ini ya, maksudnya secara intens seperti itu. Tapi memang kami lebih melihat ke arah pemberdayaan kepada masyarakat, membangun generasi mulai dari anak-anak seperti itu. Dan ya kalaupun ditanya kami melakukan aksi, sudah pasti kami melakukan aksi. Tapi memang yang kita sepakati bersama ketika memang gerakan mahasiswa itu turun ke jalan, kalau memang tidak ada bumbu-bumbunya gitu kan, biasanya kurang viral seperti itu. Kayak yang tadi disampaikan Mas Aji itu kan, karena satu cuitan bisa jadi seluruh Indonesia tahu seperti itu. Artinya memang gerakan kita, gerakan mahasiswa saat ini adalah sedang masanya penyesuaian dengan gerakan sosial media. Terus yang tadinya kita aksinya mungkin ke jalan, kita aksi sosial media. Karena memang yang diamati gerakan mahasiswa saat ini masih membaca gitu, gerakan sosial media seperti apa yang akan kita lakukan, apakah kita men-tweet dan lain sebagainya. Karena memang di kami itu sendiri pun ada instruksi-instruksi yang memang menggiring supaya kita mengawal yang namanya kebijakan seperti itu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mbak Sulistiawati. Tepuk tangan. Silakan Mas IMM. Artinya dari tiga ini sebetulnya sudah ngomong bahwa hari ini kita melakukan aksi Mas aja main. Yo, Mas IMM sebetulnya masih memandang gerakan mahasiswa sebagai suatu gerakan yang sering kemudian memakai turun jalan untuk melakukan aksi-aksi solusi, Mas. Monggo, Mas, silakan. Baik. Menurut saya pada hari ini pergerakan mahasiswa itu sudah pada masa bertransformasi. Di mana kita sekarang sudah berada di zaman revolusi industri 4.0, big data. Bagaimana internet itu ada di mana-mana. Bahkan SD sudah sekarang memakai internet. Terus para ibu-ibu pedagang sudah bisa menggunakan all shop. Di mana mahasiswa harus mengikuti zaman tersebut. Jangan sampai terjebak dalam romantisme masa lalu, seperti itu. Harus ada inovasi-inovasi. Seperti contohnya tadi bisa menggunakan petisi online, seperti itu. Terus media campaign, bagaimana? Artinya untuk kemudian melakukan kritik-kritik itu harus bukan hanya turun jalan, tapi kemudian gerakan sosial media itu penting. Apalagi kita lagi di landa musibah dan kita pun juga kaget. Kita sih juga kaget kita karena ada musibah seperti ini. Belum ada cepat apa-apa. Jadi konteks membangun apapun itu hadir dan dibutuhkan masyarakat. Apapun itu, dari politik, ekonomi, sosial, hukum, teman-teman harus ada di situ. Dan nggak harus turun jalan, tapi turun jalan juga penting. Turun jalan itu penting, manakala memang kita sudah merasakan itu sebuah kegentingan. Oke, terima kasih. Siap. Tepuk tangan untuk Mas Irfan. Saya juga pengen sebetulnya meminta di sini Ketua MPW Satpol PP, Mas. Kira-kira sebetulnya apa yang harus kita lakukan sebagai konteks kemahasiswaan yang hari ini ada? Apa yang dikatakan, kita sih merasa bahwa perjuangan dulu soal bagaimana merebut perjuangan mahasiswa dalam konteks reformasi dan sebagainya, itu kan semuanya adalah perjalanan mahasiswa, perjalanan pemuda yang terus menyuarakan beberapa perubahan-perubahan itu. Kira-kira sebetulnya hari ini itu menurut Ketua gimana, Ketua? Ya, sebelumnya saya perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pimpinan wilayah Sapma PP Jawa Tengah. Pancasila. Kebetulan hadir di sini karena adanya muscap Sapma Kota dan Kabupaten Tegal hari ini. Jadi gini, kalau menurut pendapat saya, jujur, teman-teman OKP lain boleh merasakan saat ini, hari ini, bener nggak sih kira-kira mahasiswa itu sekarang di OKP itu ada penurunan anggota yang masuk? Penurunan anggota yang masuk. Anggota yang rekrutmen tapi yang daftar sedikit, ngerasa nggak? Ngerasa sih ya. Enggak. Ngerasa? Ya. Ngerasa, karena apa? Mahasiswa zaman sekarang ini itu lebih, saya kira lebih apatis. Kurang peka sama info-info nasionalisme yang ada di Indonesia. Karena apa? Satu, teknologi. Dua, anak-anak mahasiswa sekarang doyannya nge-game. Nah, ini Jujur. jadi problem juga. Sukanya main Mobile Legend, PUBG. Nggak sensitif sama tema-tema yang ada di Indonesia. Isu-isu tuh kita kurang sensitif. Kita entah di Sapma ataupun di OKP lain buka rekrutmen. Jujur, zaman saya kuliah 2008, yang gabung dulu sama sekarang banyakan dulu. Era saya gabung ke Sapma, zaman saya tuh dari nol di Sapma. Saya dari ketua Sapma Undip, dari komisariat saya. Saya buka rekrutmen, yang gabung itu hampir orangnya 500 di Undip. Tapi sekarang ada regenerasi, ada penurunan. Tugas kita sebagai OKP gimana caranya kita ngerekrut lagi anggota sebanyak-banyaknya. Kita harus tingkatin, kita harus tonjolin isu-isu nasional ke mahasiswa yang ada. Pentingnya apa kalau kita, semisal kalau kita nggak peduli nanti seperti apa jadinya nasib bangsa ini. Jadi sikap apatis ini harus kita hilangkan di mahasiswa yang sekarang, yang ada sekarang, maupun di pelajar di SMA maupun di mahasiswa. Dengan cara apa? Pancasila. Pancasila harus ditanamkan ke jiwa masing-masing. Saya kemarin ngetes ke ke SMA di Semarang. Anak kelas 3 SMA 1 Negeri Semarang. Pancasila nggak apal, bahwa ini pengen tak keplak dah sih. Iya. Yang salah gurunya apa kita? Apa negara yang salah? Yang salah siapa? Kita. Karena kita sebagai OKP kurang pendekatan. Yaitu musuh kita teknologi. Tapi teknologi bukan sebagai musuh, bisa juga sebagai teman. Gimana caranya kita menghadapi era digital ini? Industri 4.0 kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita turun ke jalan boleh, tapi kita juga harus memanfaatkan digital. Jadi kita harus mengkombinasi keduanya, digital dan turun ke jalan. Siap. Karena kita nggak bisa kalau nggak turun ke jalan, dan kita pun nggak bisa kalau nggak ngikuti perkembangan teknologi. Oke, terima kasih Nah, Ketua. gitu. Saran dari saya, terima kasih. Siap. Saya juga sebetulnya mau dengar itu, bahwa munculnya hari ini dalam konteks penelitian Alfara mengatakan bahwa ada satu persepsi tentang intoleransi yang dipahami oleh para pelajar. Ini harus muncul bagaimana tadi apa yang dikatakan perda ini sebetulnya untuk kemudian teman-teman mahasiswa yang memang sepakat dengan Pancasila dan nasionalismenya itu masuk ke dalam ruang-ruang pelajar untuk memberikan wawasan kebangsaan. Ini penting sebetulnya. Karena bagaimanapun misalnya kemudian kita lihat misalnya kasus Dani yang terjadi di JW Marot dan itu pelakunya adalah Tegal. Itu konsumsi paradigmanya, konsumsi pengetahuan dan ideologinya itu dibangun atas waktu SMA. Ini yang saya kira belum terdengar oleh teman-teman OKP Cipayung Plus ngomong soal itu, bahwa real bahwa teman-teman SMA apalagi yang negeri ini kalau soal nggak hafal, saya kira mungkin perlu menjadi satu input biar apa. Tapi ini soal bahkan penolakan. Ini kalau terjadi ini luar biasa. Penolakan bahwa Pancasila sebagai
ideologi yang kemudian harus ditinjau ulang, kira-kira begitu. Dan Al-Farabi Institute mengatakan bahwa itu ada dalam dunia kepelajaran kita. Mahasiswa harus turun bukan hanya pada persoalan membela rakyat Mas Gigi, tapi juga membangun generasi penerus bangsa. Itu yang penting. Oke, saya ke Mas Rojik, Mas. Sebagai sesepuh, Mas, apa yang harus menjadi satu itu? Walaupun nanti juga ada kisah kayak terakhir nanti juga closing statement. Saya kira Mas Rojik sebagai pemerhati gerakan mahasiswa, karena beberapa kali waktu saya juga Mas Rojik sering kumpul-kumpul dengan kita, Mas Kiki. Ya, itu senior. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya masih menganggap bahwa negara baik-baik saja dari apa yang saya dengar dari kelima mahasiswa ini yang bicara. Kenapa? Karena mahasiswa depan masih tidak satu kata. Artinya masih melihat dari kacamata masing-masing yang mereka belum perlu untuk turun ke jalan. Jadi kesenjangan dan lain-lain itu masih bisa teratasi. Karena mahasiswa yang disampaikan oleh Satma, internal mahasiswa itu harus diperbaiki dulu. Ketika mahasiswa melihat angka 6 masih menjadi angka 9 dan angka 9 menjadi angka 6, berarti negara masih baik-baik saja. 98 ketika mahasiswa turun ke jalan karena mereka sudah sepakat bahwa 9 itu adalah angka 9 bukan angka 6. Terima kasih, itu saja Mas. Oke, terima kasih. Artinya semua sudah bekerja. Saya yakin teman-teman sudah melakukan kerja-kerja organisasi. Ada kaderisasi yang sudah dilakukan, ada kerja-kerja yang lain. Tinggal bagaimana teman-teman yang lain membangun kerjasama yang baik, begitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Terima kasih Mas Rozik. Ada yang lain? Monggo. Silakan 1 menit saja Mas. Ini Mas Solid. Jangan lama-lama Mas. Ini penting untuk 1 menit saja. Jangan lama-lama. To the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena di sini ada pemuda Pancasila ya. Bagaimana apa yang dilakukan oleh pemuda Pancasila kalau Satma. Ya Satma. Oke, enggak apa-apa. Iya, terus. Apa yang dilakukan oleh pemuda Pancasila kalau di Kabupaten Tegal ada demo atau unjuk rasa dari masyarakat dan mahasiswa ya. Oke, itu? Ya. Itu saja? Ya. Atau yang lain? Ya, itu aja. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Walis. Ini lagi tertuju Satpol PP. Apa yang dilakukan ketika ada demo mahasiswa berjuang? Silakan. Iya. Ini sekaligus senior yang kita juga butuh masukannya, Mas Bakim. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada saudara Kiki Dwi Arianto ya atas pengukuhan ya, bukan pemilihan, pengukuhan sebagai Ketua Satma Cabang Kabupaten Tegal. Selamat ya. Pancasila. Kemudian untuk acara diskusi pada siang hari ini terkait masalah unsur kepemudaan, saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan karena mesti Samsul wis nguci aja suwe-suwe. Orang-orang. Dari semua OKP yang ada di depan sebagai narasumber, saya hanya minta jawaban satu semua. Tujuan utama masuk ke sebuah organisasi OKP itu apa? Saya minta jawaban tujuan utama apa? Nggak punya tujuan apa? Ini masih MBK, latihan dasar kepemimpinan, belum masuk ke masih dasar. Saya minta jawaban ke setiap OKP. Tujuan utama masuk ke sebuah organisasi itu apa?
Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ngomong kita, Mas ngomong Bakin. Terima kasih. Oke, sebelum nanti ke kisengkek, nanti mungkin juga pertanyaan sekaligus closing statement, walaupun nanti juga ada pengantar dari kisengkek untuk sebuah kesimpulan dari Nyongko pikirannya begitu. Monggo dari saya kira diacak aja ya nanti. Ya jawabannya masih gini sih ya. Oh iya. Iya, ada pertanyaan Toro. Ada pertanyaan Toro. Asing. Ketika anak demo, karena pan ngompor-ngompor itu, apa turun jalan, kamu ngalang-ngalangi apa-apa. Yang kedua, tujuan ber-OKP itu bagaimana? Nanti setelahnya satu semua. Oke, Mas Kiki, ngomong Mas Kiki. Iya. Mungkin mikir. Apa nih? Apa nih? Nyonge keder. Ki, nyong ngarawa. Ketua, sekretaris dan lain sebagainya. Mohon maaf. Nyong ketua paling senior. Lintas generasi. Gini, kameranya kena aja. Erane Soeharto kembali lagi. Jadi apa yang dilakukan Satpol PP ketika teman-teman ada demo? Yang kedua, sebetulnya tujuan apa sih ber-OKP itu, berorganisasi itu? Bersatma lah kira-kira. sebetulnya gampang urusan. Apa deh? Lah kasih ngangelan. Koordinasi. Sementara ini mahasiswa ini itu dan lain sebagainya bungkam. Kapan sih? Nyong mesti ngomongnya bungkam. Karena apa? Tidak ada gerakan. Satpol PP siap untuk bergabung. Orang siap bergabung maning. Jadi sing pertama berapa apa? Sapma kowe. Lah amaning sapma. Lah. Amoning. Kelora tujuan sama, tujuan ber-OKP kayak dari pas ngomong apa? Tujuan sama itu memberikan pendidikan Pancasila kepada tingkat siswa, pelajar dan mahasiswa. Betul? Apa nih? Apa maning? Selesai bang. Lah amaning. Gak ada radikal sama komunis ya? Siap. Wah itu ketua wilayah lo. Artinya sebetulnya nanti perintah ketua wilayah itu Satpol PP harus bergerak di wilayah pelajar. Sekarang sudah dibagi dua antara kota dan Kabupaten Tegal. Siap. Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Mau masif gitu ya? Mau bergerak masif ya? Siap berjuang untuk memperjuangkan Pancasila sebagai organisasi sebagai organisasi loh ketua pemuda Pancasila. Walaupun kita sama. Intinya satu, kita memperjuangkan Pancasila di setiap pelajar dan mahasiswa. Oke, bisa ditangkap Mas. Terima kasih untuk Mas Kiki. Apa nih? Lu baru wesel. Iya. Sebenarnya Satma ini didirikan untuk menampung kaum muda, kaum mahasiswa, pelajar dan mahasiswa agar kita tidak lupa akan Pancasila. Kita ini sebagai benteng Pancasila seperti Pak Jokowi bilang waktu Mubes Pemuda Pancasila. PP ini sebagai benteng Pancasila. Jadi kalau ada radikalisme, kita bentengnya. Siap. Kalau ada aliran komunisme, kita bentengnya. Bunuh-bunuhan nggak apa-apa. Ideologi ini harus jaga sampai mati, sampai akhir hayat. Pancasila sudah final. Terima kasih. Pancasila. Oke. Saya sebetulnya pengen suara lantang mahasiswa. Maka saya tarik langsung ke depan Mas Aji untuk sebetulnya menjawab pertanyaan-pertanyaan.
sebetulnya ini bukan dalam konteks tadi soal kaderisasi ya, tapi juga bagaimana OKP itu muncul sebagai ruang dan tujuannya itu seperti apa. Monggo silakan ke depan Mas Haji dan suara lantang kita dengarkan bersama-sama. Ya, nggak apa-apa. Situ. Cek. Ya, terima kasih bahwa tujuan ber-OKP adalah kita membuka mindset, pola pikir, kemudian pola perilaku, kemudian bahwa perjuangan rakyat tidak akan pernah selesai sampai hari ini dan seterusnya, kemudian menjadi ruang berdialektika dan menjadi ruang bagaimana menjadi proses kita memperjuangkan hak-hak orang-orang tertindas dan tertinggal di wilayah manapun. Kira-kira begitu. Oke. Apa lagi? Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Haji. Nanti saya akan bertanya juga di Mas Rojik sebetulnya kuncinya itu. Monggo silakan Mas. Orang maksudnya tadi frame soal persepsi. Oke, monggo Mas Sekjen. Ya. Terkait pertanyaan yang tadi, tujuan utama ber-OKP atau berorganisasi, tujuannya tadi untuk ketua-ketua OKP yang di sini atau yang mewakili. Tujuan ber-OKP adalah belajar. Karena di GMNI sendiri, di GMNI Tegal sendiri, kita jadikan GMNI atau sekretariat GMNI itu adalah sebagai laboratorium. Sebagai laboratorium untuk belajar, mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di kampus, diimplementasikan di laboratorium GMNI Tegal, di sekretariat GMNI Tegal. Mungkin pertanyaannya saya jawab satu kata aja, untuk belajar. Belajar gitu ya. Tepuk tangan untuk Mas Sekjen. Dan sebetulnya ketika itu sudah masuk ke dalam, kira-kira untuk masyarakat tujuan OKP itu apa? Untuk di GMNI Tegal sendiri, di periode ini melakukan advokasi atau pendampingan ke masyarakat yang terdekat, terutama yang di dekat sekretariat, terlebih di Kelurahan Mintaragen, karena sekretariat kita ada di Kelurahan Mintaragen. Ya. Oke, itu ada. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Sekjen. Suara lantang sopran juga harus kita dengar. Sopran. biar nggak panas terus ya. Monggo Mbak Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk ketua ini. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi ketika ditanya apa sih tujuan untuk ber-OKP, memang sudah dijelaskan oleh Mas Haji dan Mas Kayamani ini bahwa ber-OKP itu sendiri terlebih di kami gitu kan. Kami itu punya visi menjadi pemimpin. Nah, alasan untuk bergabung dengan kami adalah kita belajar dan berproses menjadi pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat. Di mana kita bukan hanya dekat dengan rakyat ketika kita punya keinginan, tapi kita juga mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi kita ingin menjadi pemimpin yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat gitu, dan tidak istilahnya kita tidak lupa dengan rakyat seperti itu, karena harapannya adalah nanti di bonus demografi ketika 2045 kita punya visi untuk menjayakan Indonesia, dan salah satunya adalah harapan besarnya adalah kader-kader kami bisa menjadi pemimpin-pemimpin kecil di lingkungan masing-masing seperti itu. Oke, tepuk tangan dan untuk asosiasi ketua kami. Monggo, suara lantang Anda harus terdengar. Nah, karena ini bagian dari keanekaragaman kita. Beliau adalah asli Putra Bali yang hidup di Tegal. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Pancasila abadi. Oke. Kalau pertanyaan tujuan masuk OKP, kalau jawaban saya untuk menjadi manusia yang sebenarnya. Apakah kita sudah bisa memanusiakan manusia? Apakah kalau dalam kita sebagai umat muslim, bagaimana caranya kita bernegara? Apakah sudah
pas dan belajar untuk masuk OKP. Dan untuk program ke depan IMM, tentu saja kita akan melakukan advokasi dan tentu saja menjalankan ada program sekolah rakyat seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akan langsung menegaskan kembali apa yang dikatakan Mas Rojik. Dan kira-kira kegamangan Mas Rojik itu bisa dijawab pada sore hari ini enggak? Ya, kira-kira mahasiswa siap terdepan untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat gak? Siap gak? Ya. Siap gak? Ya. Oke, ini penting untuk saya tanyakan bahwa Mas Rojik mengatakan belum satu frekuensi tentang bagaimana memahami itu. Dan kata Mas Kiki bahwa koordinasi, saling berkomunikasi ini penting untuk terus melakukan itu. Oke, saya sudah closing statement sebelum Mas Faisal mendengarkan nyanyian. Ini ada apa namanya, sambil diiringi Mas, sambil diiringi Kisengkep untuk memberikan satu pepatah dari persepsinya Nyongkopi, karena ini bagian dari tokoh Nyongkopi, bahwa Kisengkep kira-kira punya satu pandangan apa tentang filosofi Jawa, tentang pewayangan dan sebagainya, bagian dari generasi penerus bangsa. Silakan diiringi Mas. Terima kasih. Monggo Kisengkep. Tepuk tangan dulu untuk Kisengkep. Ya, matur nuwun buat Mas Samsul. Sebenarnya saya tadi sempat kembali seperti dejavu ketika saya menjadi mahasiswa, dan sampai sekarang pun saya masih menjadi mahasiswa. Saya kuliah sampai 11 tahun, sampai hari ini belum lulus. Mungkin karena kecintaan saya menjadi mahasiswa. Kalau dilihat dari kacamata saya selaku pemerhati budaya, kegelisahan yang dialami oleh teman-teman mahasiswa ini, kalau tidak gelisah namanya bukan mahasiswa. Kalau Anda sudah nyaman dengan kursi Anda bukan mahasiswa. Kalau Anda sudah nyaman dengan jabatan Anda sebagai ketua, Anda bukan mahasiswa. Karena sejatinya mahasiswa adalah mempunyai kegelisahan terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Saya jadi teringat dengan kisah Sang Wisanggeni. Wisanggeni adalah putra dari Arjuna dan Batari Trisnala, yang kehadirannya sendiri tidak diinginkan oleh penguasa. Kontekstualnya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa menjalankan fungsinya sebagai kontrol dari masyarakat, meniru dengan perjuangan yang dilakukan oleh seorang Wisanggeni yang mencari jati dirinya dengan berbagai macam cara. Bagaimana Wisanggeni itu tetap bersikukuh dengan pribadi dan pendapatnya, sementara kekuasaan terus menekan, terus memberikan sebuah rantai yang membelenggu. Lantas apakah mahasiswa akan menjadi bertekuk lutut ketika disekolahkan oleh para politikus dan akhirnya menjadi tumbal dari sebuah elit, menjadi tumbal dari sebuah kekuasaan? Maukah mahasiswa menjadi sosok Wisanggeni yang terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk rakyatnya? Kegelisahan ini saya jawab dengan sebuah lagu karya Ki Slamet Guna.
banyu nang kene ana cerita. Banyu nang kene ana cerita. Ceritane mahasiswa sing goleki makna. Geni nang kene ana cerita. Ceritane mahasiswa sing kelangan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal kita dendamkan dan terima kasih sekali lagi kita Nyongkopi merasa bahwa Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.